warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, pagi Bu. Oke, baik. Gimana nih kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, Bu. sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kira-kira di sini siapa yang tidak hadir ya teman-teman semuanya? Apakah hadir semua? Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir semua. Oke, baik. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka saya minta dari kalian untuk memandu membaca doa. Kira-kira siapa yang berkenan? Saya Bu. Baik teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita memulainya dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Umi yang telah memandu kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ke pembelajaran kita sekarang, maka Ibu akan mereview kembali apa yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Kira-kira siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Pancasila Bu. Benar sekali, kemarin kita belajar tentang Pancasila. Nah, kira-kira dari kalian ada yang ingat kedudukan Pancasila di negara Indonesia itu sebagai apa? Ada yang bisa tolong angkat tangan? Saya Bu. Mungkin dari saya Bu. Kalau dari saya, Pancasila itu sebagai dasar negara Bu. Nah, kalau menurut saya Pancasila itu adalah ideologi negara, Bu. Kalau menurut saya Pancasila itu adalah pandangan hidup bangsa, Bu. Nah, bagus sekali teman-teman semuanya. Berarti kalian sudah mengerti bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting di negara Indonesia. Salah satunya itu sebagai dasar negara, kemudian sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagai ideologi negara. Oke, baik, karena semuanya sudah paham terkait pembelajaran di minggu lalu, yaitu terkait Pancasila, maka kita masuk ke materi selanjutnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu adalah norma dan keadilan. Nah, dari teman-teman semua, apakah di sini ada yang tahu sebelumnya apa sih arti norma dan keadilan itu? Ada yang bisa menyebutkan norma itu apa? Saya, Bu. Kalau menurut saya, norma itu adalah aturan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Nah, benar sekali apa yang dikatakan temannya, yaitu norma adalah aturan hidup, di mana norma itu yang akan mengatur kehidupan kita untuk bermasyarakat dan bernegara. Bayangkan jika di negara kita tidak ada norma, maka banyak timbulnya konflik atau perselisihan, sehingga menyebabkan banyak sekali keributan atau kericuhan. Dikarenakan kita akan memasuki materi pada pembelajaran hari ini, tentunya kita juga mempunyai tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya. Yang pertama, saya mengharapkan kepada teman-teman semua untuk dapat membedakan antara perilaku taat dan tidak taat melalui diskusi dalam kelompoknya. Yang kedua, saya berharap semoga nantinya teman-teman bisa mengimplementasikan norma serta keadilan dalam kehidupan masyarakat. Mengenai pembelajaran pada hari ini, mengenai norma dan keadilan, tentunya Ibu dapat memberikan motivasi pada pembelajaran hari ini mengenai norma serta keadilan. Landasan moral yang kuat dan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat seharusnya berfungsi dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai norma dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap kepada teman-teman semua dapat menjadi generasi again of chance. Baiklah, langsung saja pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai norma dan keadilan. Nah, setelah kalian mengetahui secara mendalam pengertian dari norma itu sendiri, norma juga bersifat universal, di mana berlaku untuk semua masyarakat. Jadi, norma merupakan suatu aturan yang mengikat pada masyarakat untuk terciptanya masyarakat yang harmonis. Nah, selain itu, norma juga terdapat beberapa pembagian. Yang pertama itu ada norma kesusilaan, norma keagamaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Selanjutnya, norma juga mempunyai fungsi dalam bermasyarakat, yaitu pedoman dalam bertingkah laku dan sistem pengendalian sosial. Nah, dalam penerapannya, norma juga tentu saja terdapat pula pelanggaran norma. Salah satunya itu pelanggaran dalam berlalu lintas. Nah, kali ini Ibu ingin membagi beberapa kelompok untuk membahas, menganalisis mengenai pelanggaran norma dalam berlalu lintas.
Saja kalian membagi beberapa kelompok untuk membahas dan menganalisis mengenai pelanggaran norma berlalu lintas. Nah, jadi gimana teman-teman hasil diskusinya? Ya Bu, jadi setelah tadi kita diskusi, ini ada beberapa kesimpulan sih Bu. Nah, dimana tuh kalau dari hasil pendapat saya, masalah ini tuh bisa ditangani dengan adanya sosialisasi ke warga gitu, biar nggak terjadi banyak penyimpangan lagi yang seperti demikian seperti itu Bu. Nah, kalau menurut saya sosialisasi kan bisa saja kurang ya Bu. Jadi kita terapin lagi tuh namanya e-tilang, karena tidak semua polisi dapat menempati wilayah-wilayah tertentu gitu. Kalau tambahan dari saya mungkin kalau sekedar sanksi tanpa adanya pendendaan itu akan kurang, mungkin bisa ditambahkan juga dengan pendendaan agar mereka merasa jerak gitu Bu. Wah, sangat bagus ya jawabannya. Kalian sudah ternyata dengan pembahasan ini kalian sudah memahami tentang pelanggaran ini dan mengatasinya. Kita karena tadi saya sudah menjelaskan beberapa materi terkait norma-norma yang ada di Indonesia. Saya mau nih teman-teman menjelaskan kembali apa itu norma. Oke, mungkin boleh dari Nova Melijar. Tadi kan saya sudah suruh kamu untuk menjelaskan apa itu norma. Ya Ibu, jadi dari apa yang tadi saya tangkap bahwasannya norma itu merupakan seperangkat aturan, di mana aturan itu tuh harus diikuti gitu oleh seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih Nova, boleh duduk kembali. Ibu. Terima kasih kepada Nova atas jawabannya, bagus banget dan keren banget. Berarti dapat disimpulkan kalau kamu ini sudah mengerti gitu apa yang tadi sudah dipaparkan materi oleh saya. Materi dari awal sampai akhir, berarti Nova ini mendengarkan dan juga menyimak. Oke, mungkin boleh beri applause untuk Nova. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memberikan kalian beberapa tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Untuk apa? Karena untuk supaya kalian lebih bisa menghafal, bisa lebih mengerti lagi apa itu norma. Oke, mungkin tugasnya adalah yang pertama itu, mungkin boleh kalian catat ya. Mungkin tugasnya ini adalah implementasi norma yang ada di Indonesia itu seperti apa, dan juga jelaskan tantangan implementasi norma yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja tugas dari Ibu, semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Oke, karena pembelajaran kita sudah habis jamnya, semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh saya dapat tersampaikan dan juga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin untuk menutup pembelajaran boleh ditutup dengan doa, karena diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Mungkin akan saya pandu aja. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya atas pembelajaran hari ini. Kalian semua keren, kalian semua hebat. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.